pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita adepi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekane gonta ganti. Sedang bekerja, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, berharap ajaib terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
penuhi kami semua, kami dipakai kasih, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, limpahkan karunia, Kaulah Yesus anaknya,
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia. Menolong yang setia. Keseluruhan yang mengimbau. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dalam kegelapan dapat berlaku. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dalam kayu daku, bila perkara kami dalam aku biarkan Dia yang memberi kekuatan kami Tuhan. Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tabung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Dapat ku tabung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Angkat tangan sama-sama. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan
dipuji lagi anak Tuhan. Haleluya, bagi anak Tuhan. Haleluya, haleluya, darah kemenangan Tuhan. Dekat Dia seluruh bangsa jalan Tuhan. Berikan glory, berikan hormat, dipujian bagi anak Tuhan. Dipujian bagi Allah Bapa dalam surga, segala puji syukur kami ucapkan kepada-Mu yang hari ini purna di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau berkenan hadir di sini dan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah firman-Mu rema kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mohon padamu, bukalah hati kami, buka telinga kami, supaya dengan sempurna bisa mendengarkan firman-Mu dan menjadikan rema di kehidupan ini, menjadikan kebesaran-Mu di hadapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami juga memohon kepada Engkau, sembunyikan di balik salib-Mu yang akan beritakan firman-Mu agar sesuai dengan kehendak. Hanya dalam kasih Tuhan dan syukur. Haleluya. Di situasi pada waktu itu dan kami kembali merintis yang ada di kota Salatiga, saudara ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Saya selalu ingat orang tua rohani saya, almarhum Bapak Pendeta Haji Kasimi. Kalau dia bilang, dimanapun kita melayani Tuhan, mau 2 jiwa, 5 jiwa itu sama di mata Tuhan, gitu ya. Tetap setia dan taat saja kita melayani Tuhan. Jadi begitu juga dengan jemaat yang ada, tetap setia saja dan taat dalam mengiring akan Tuhan. Sebab upah itu diberikan oleh Tuhan, ya. Mahkota itu diberikan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Jadi mari kita mau tetap setia di akhir zaman ini. Begitu banyak hal-hal yang terjadi. Kita mau lihat situasi dunia saat 2 sosok wanita. Sudah saya ingin menyampaikan pagi ini mengenai 2 sosok wanita, mau belajar ya. Mungkin 2 wanita ini sudah seringkali kita dengar kisah ini, saudara ya. Ada yang tahu 2 wanita ini, saudara? Di dalam Alkitab, Marta dan Maria. Saya bersyukur Ibu Gembala bukan Ibu Marta ya. Ya, saya pernah khotbah bahan ini, saudara, waktu itu di Riau dalam suatu acara ibadah. Saya teringat sudah mau khotbah, sudah pimpin pujian, saya ingat Ibu Gembalanya Ibu Marta, saudara. Waduh, saya bergumul Tuhan, saya beberapa orang. Ada Ibu Marta sini? Ada. Bagaimana nih Marta dan Maria ini ya? Coba kita belajar pada pagi ini, mengingat waktu yang ada. Kita lihat dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-5. Yohanes 11 ayatnya yang ke-5. Sudah dapat? Katakan amin. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Sampai di situ saja, saudara ya. Saudara, kita melihat di sini ada 2 sosok wanita yang sama-sama mengasihi Tuhan. Sekarang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di sini rupanya ini 2 wanita ini. Kalau saya katakan di sini, saudara, bahwa 2 wanita ini mereka berbeda yang namanya kuasa. Katakan kuasa, saudara. Jadi kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Apalagi beberapa
kali yang lalu bulan ya kan kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Tuhan taruh kuasa bagi kita. Nah, kita akan melihat belajar di sini dua wanita ini berbicara gereja. Sekali lagi, wanita berbicara gereja Tuhan. Gereja karena Tuhan kasih kita kuasa, bukan kuasa untuk menjatuhkan orang, bukan kuasa untuk menyalahkan orang lain. Saudara, bukan kuasa untuk menjelekkan orang lain. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini apa yang membuat kedua wanita ini berbeda, sekalipun sama-sama mereka mengasihi Tuhan dan dikasih oleh Tuhan. Gereja yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, majelis yang dikasih oleh Tuhan, pelayan hamba Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita akan melihat di sini apa yang membuat mereka ini berbeda daripada keintiman. Intim dengan Tuhan adalah suatu persekutuan. Intim dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan adalah suatu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dalam hadiratnya yang melibatkan tubuh, jiwa, dan roh yang berserak dan menjadi milik Tuhan dan dalam kehendak Tuhan. Amin. Inilah orang yang intim dengan Tuhan. Jadi kita mulai ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Di dalam hadirat semua tubuh, jiwa, dan roh kita yang mau berserah. Dan tentunya harus menjadi milik Tuhan dan semuanya dalam kehendak Tuhan. Jadi hidup kita semuanya dalam kehendak Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, intim dengan Tuhan adalah Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan tadi adalah orang yang bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudara. Menyerahkan semua menjadi milik Tuhan, bukan lagi kita. Semuanya kehendak Tuhan, bukan lagi kehendak kita. Ada orang selalu kehendak kita. Padahal doa Tuhan Yesus saja sendiri katakan apa, saudara? Dia kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Nah, sekali ini orang yang intim dengan Tuhan menjadi milik Tuhan, semuanya kehendak daripada Tuhan, bukan kehendak kita. Dan apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya semuanya dalam kehendak Tuhan. Amin. Semuanya dari Tuhan. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, intim dengan Tuhan, kata lainnya dia melekat dengan Tuhan. Ada perbedaan antara orang melekat dan mendekat dengan Tuhan. Ini saya ada di mimbar ini, saya dekat dengan mimbar. Sebentar 30 menit sebentar saya akan duduk, saya akan mungkin jalan pergi. Berarti saya meninggalkan mimbar ini, betul saudara? Tapi kalau kita melekat, berarti ini mimbar ini saya bawa-bawa seperti itu, melekat terus, betul? Makanya Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Coba Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Ada Alkitab? Firman Allah berkata, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, apa saudara? Dia berbuah banyak. Kita mau melekat dengan intim dengan Tuhan adalah orang yang melekat. Seperti tadi dikatakan pokok anggur, kita melekat kepada pokok. Amin. Kita ini ranting. Makanya kita harus melekat. Ada pujian, hanya dekat kasih-Mu. Oke, semua. Tapi yang menjadi kerinduan kita
Bukan hanya mendekat saja, tetapi kita mau menjadi jemaat yang melekat kepada Tuhan. Amin. Karena kalau orang yang melekat kepada Tuhan, dia tidak akan mudah tersinggung. Betul, saudara? Orang yang melekat dengan Tuhan gak mudah sakit hati, saudara. Gak mudah menyalahkan orang lain. Karena apa? Dia melekat dengan Tuhan. Karena dia katakan, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Amin, saudara. Orang yang melekat, orang yang ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, ada di dalam kita, dia berbuah banyak. Apa itu buah? Kalau kita mau bahas buah dalam Galatia, berapa buah? Banyak. Salah satunya apa aja, saudara? Paling tinggi pertama, kasih. Kita lihat itu. Kalau kita mau cerita, wah, banyak. Makanya kita melihat di sini ia berbuah banyak. Makanya kita mau melekat supaya kita berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa. Ranting kalau sudah dipotong kering, cuma bisa dibuat apa, saudara? Kayu bakar, kayu api, saudara. Makanya kita mau jadi ranting yang berbuah. Sebab kita lihat, saudara, ada ranting. Coba ayatnya dulu, kita lihat di ayat yang kedua. Coba buka ayatnya, kalau Yohanes 15 ayat 2. Bisa dengan apa? Yohanes 15 ayat 2. Oh ya, ada itu. Aku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Supaya ia lebih banyak ranting daripada. Coba saudara lihat, itu ku itu huruf kecil apa huruf besar? Huruf besar. Ranting daripadaku dipotongnya, kan? Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Berarti ini masuk kepada jemaat Tuhan kita, saudara. Betul? Ranting daripada aku, daripada Tuhan, ya kan? Itu jemaat Tuhan, ya, pengikut Tuhan. Ada orang yang mengikut Tuhan tidak berbuah? Ada? Banyak, ya, banyak. Cuma namanya aja apa? Matius, Markus, Lukas, ya kan? Yohanes, ketangkap di Pulau Gadung, kira-kira seperti itu. Lihat KTP Yohanes, maaf Pak Yohanes ya, maaf ya, ini cuma ada, ya kan? KTP-nya Matius. Banyak orang Kristen yang ini, makanya ini maksud Tuhan, coba kita ranting daripadaku yang tidak berbuah. Jadi saudara, mari kita sebagai orang Kristen yang percaya, lihat pribadi kita berbuah apa. Amin. Dipotong ranting daripada ada juga, bukan yang lain dari ranting daripada aku dipotong. Nah, makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari inti melekat dengan Tuhan, ada di dalam Tuhan, supaya saya dan saudara terus lebih banyak berbuah. Amin. Saudara, kami, saya bilang tadi, kami ini jemaat kecil, tapi kami mau belajar. Kami buat Natalan setiap tahun, panti asuhan, kemarin panti Weda ya, Maya. Nanti rencana kami Natalan di panti asuhan ada di Kawen yang cukup besar. Kenapa kami ke panti? Yang pertama inti Lukas 10 ayat 38.
Lukas 10 ayat 38. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-murid Yesus dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Marta menerima Yesus. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan apa? Terus mendengarkan perkataan Yesus. Ini kita mereka berbeda. Pertama, keintiman. Ketika Marta bertemu dengan Yesus, ketika Maria bertemu dengan Yesus, apa yang Maria lakukan, saudara? Dia duduk di bawah kaki Tuhan. Amin, saudara. Dan dia mau mendengar apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus katakan. Maria intim, dia mau duduk dekat Tuhan, dia mau intim dengan Tuhan. Dia mau bersama dengan Tuhan karena dia tahu Tuhan ada di dalam rumahnya. Tuhan bertemu, dia mau pergunakan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Kita mau intim, saudara, seperti Maria. Amin. Ada waktu kita mau intim, duduk kita. Marta kita lihat, saudara. 40. Sedang Marta sibuk sekali apa, saudara? Melayani. Wow. Sibuk sekali. Saya pakai lihat kata ini, sibuk sekali. Ada yang ibu-ibu sini sibuk apa sibuk sekali? Kalau kita punya tamu, saudara, kira-kira 10, karena Yesus punya murid 12, tambah Yesus 1, 13, betul? Karena Alkitab nggak mencatat, dia cuma bawa murid-murid, tapi nggak tahu semua dia bawa. Taruhlah 12, ya kan, tambah Yesus 13, kira-kira, saudara. Kalau kita kedatangan tamu 13 orang, kita mau sibuk saja, mau sibuk sekali. Saya sih sederhana, sibuk dia cuma begini, 3, 4, 5 langkah, itu sibuk. Kalau dia sibuk sekali, dia mau mandir. Saya mau tanya ibu, kira-kira Marta ini ada baking apa? Ada baking. Maaf, saya sudah logat Manado. Kira-kira Marta ini buat apa, saudara? Sajian. Sajian untuk tamu. Sajian. Kira-kira dia karena dia lama sibuk, mungkin dia bikin ini, saudara, kue cucu. Karena cucu itu satu-satu. Ya kan? Sibuk. Sebenarnya kalau tak usah sibuk sekali. Ada tamu, beli aja di warung itu roti, beli teh, sudah sajikan tonton. Ya, sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau apa? Peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Saya mau tanya sama ibu-ibu saja, ya, bapak-bapak. Di Marta ini, ibu Mbak aja, Mbak kan Mbak masih Mbak, toh? Nah, Mbak kira-kira apa yang Mbak dapat supaya nggak tegang kita, saudara, ya? Kita berinteraksi. Kira-kira Marta ini apa sifat dia yang kurang bagus, ya? Makanya saya bilang maaf Ibu Marta kalau ada, karena ini Marta zaman dulu, bukan Ibu Marta zaman sekarang. Kira-kira apa yang kita dapat dari Marta tadi? Yang pertama, nah itu tadi dia kan sibuk kan dia. Nah yang ayat yang baru saya baca kira-kira, Tuhan, nggak lihat Tuhan kita serepot, kan kira-kira seperti itu. Suruhlah Maria bantu saya. Apa sifat Marta yang kurang bagus? Saya gitu kira-kira. Dapat, saudara? Marta tukang
perintah tukang suruh. Betul? Saya sempat berpikir, oh Marta, kenapa kamu suruh perintah Tuhan Yesus? Bayangkan Tuhan Yesus dia perintah, saudara. Betul? Tuhan Yesus dia perintah. Ada yang suka perintah Tuhan sini, saudara? Tuhan, kalau Tuhan tidak berkati saya, nggak mau masuk gereja saya. Ada? Ada banyak. Tuhan, kalau rumah saya nggak lampu, tanda saya nggak masuk. Ada yang perintah-perintah Tuhan? Ini saya mendapatkan hal ini banyak sekali, saudara, di daerah saya yang namanya Sulawesi Utara, di Manado. Mungkin Ibu Gembala pernah ke Manado kan pasti. Saudara, Tuhan saja diperintah. Kalau di gereja itu ada yang namanya apa, saudara? Yang puncak gembala. Saya mau tanya nih, ada yang perintah gembala? Saya percaya nggak ada di sini. Oh, Jumat manis-manis, baik-baik. Amin. Kalau di Manado banyak sekali. Ada yang orang Manado sini? Oh, ada, Pak. Ada. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, ya Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Terus hanya satu saja yang perlu. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yang kedua, apa yang menjadi? Ibu kira-kira apa, Bu? Coba perhatikan baik-baik tadi. Ini Marta. Kan tadi Marta bukan suruh. Kedua, Marta mau cari kesalahan. Ya toh? Cari perhatian, mau cari apa ya? Mau cari muka sama Yesus. Supaya Tuhan lihat dia baik, ya betul. Dia sibuk. Ini sifat Marta, jangan ikut-ikutan, saudara. Dia mau cari muka. Dia mau mencari kesalahan Maria. Makanya jangan miliki kuasa itu, saudara. Kuasa yang suka cari perhatian, mau cari kesalahan orang, jangan, saudara. Ini kita lihat. Tetapi Tuhan bilang apa? Dia dapat pengagungan siapa, saudara? Bagian yang terbaik. Amin. Yang dapat pengagungan siapa, saudara? Dapat sanjungan siapa? Maria. Yang tidak akan diambil daripadanya. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini. Mari kita mau intim dengan Tuhan. Amin. Gak usah cari-cari perhatian, gak usah cari-cari hal yang lain. Bagian kita sebagai jemaat umat Tuhan, kita setia saja taat sama Tuhan. Amin. Taat sama gereja, pelayanan yang ada di sini. Bagian Tuhan bagi kita ini, Tuhan yang memberkati kita, saudara. Amin. Bagian Tuhan, kalau Tuhan yang meninggikan kita, waduh, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita, kata firman Tuhan. Amin, saudara. Makanya mari kita mau cari aja pengagungan kepada Tuhan. Buat baik sajalah untuk Tuhan. Amin. Seperti Marta tadi, oh Tuhan, saya sudah sibuk sekali. Suruh dia cari, tak usah perlu cari kesalahan-kesalahan, saudara. Mari kita mau intim dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, sifat Marta yang kedua kita melihat di sini. Yang kedua adalah kuasa kerendahan hati. Kuasa kerendahan hati. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, rendah hati adalah tidak sombong, rendah hati adalah tidak angkuh. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini bagaimana hal yang kedua adalah kerendahan hati. Yohanes 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga.
Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan mengekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, saudara, kita melihat di sini bagaimana ketika Maria dan Marta melihat bahwa Lazarus, saudara yang sangat mereka kasihi sakit, mereka jadi gusar, saudara. Karena Lazarus ini adalah tulang punggung Maria dan Marta. Lazarus ini adalah saudara Maria, saudara. Dan kalau tulang punggung saudara kekasih mereka sangat kasih sakit, tentunya mereka agak-agak gusar. Makanya mereka kirim kabar berita kepada Yesus, Tuhan, Lazarus sakit. Mereka berharap supaya Tuhan cepat datang. Tapi dalam ayat 21 kita melihat di situ, Yohanes 11 ayat 17, Lazarus di situ sudah meninggal. Bukan lagi sakit, tetapi sudah meninggal. Ada harapan bagaimana lagi? Apakah mereka tahu Maria dan Marta bahwa Lazarus ini akan bangkit lagi? Tapi kita melihat bagaimana sikap, cara pandang Marta dan Maria. Ayat 21 kalau kita lihat di situ, saudara. 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara, ada cara pandang yang berbeda antara Marta dan Yesus ketika bertemu. Perhatikan baik-baik, saudara. Marta ketika dia bertemu dengan Yesus face to face, dia hanya berbicara muka dengan muka. Dia anggap Yesus itu sebagai teman. Ya kan? Bagaimana cara Marta menghargai Yesus? Tapi coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-32. Ayatnya yang ke-32, setibanya Maria di tempat Yesus berada, perhatikan baik-baik dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Dan ketika Maria bertemu dengan Yesus, apa yang Maria lakukan? Maria dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik. Maria tidak mau melihat wajah Tuhan, karena dia sangat menghormati Yesus. Dia sangat menghargai Yesus. Dia tahu siapa itu Yesus, orang yang luar biasa. Makanya Maria merendahkan dirinya, hatinya. Dia sujud sambil menangis. Bagaimana dengan Marta? Martanya bertemu, biasa saja, dia anggap Yesus yang biasa. Karena mungkin dia rasa Yesus dan dia dekat. Tetapi kita melihat di sini hal yang kedua, kuasa, kerendahan hati. Kuasa kerendahan hati. Ayatnya yang ke-35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka maskulah hati Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35 dia katakan apa? Maka menangislah Yesus. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Kenapa bukan Marta? Kenapa harus Maria? Inilah kuasa di Maria, kuasa kerendahan hati. Amin, saudara. Dia mau merendahkan diri hatinya. Dia tahu Lazarus meninggal. Masalah buat sudah meninggal, bukan sakit lagi, tapi sudah meninggal. Yesus datang terlambat, maestur hati Yesus. Gimana ini?
Dan saudara, Maria bisa buat Yesus menangis, saudara. Maria bisa membuat Yesus menangis. Karena apa? Kerendahan hati Maria. Dia mau merendahkan hatinya sampai menangis. Saudara bisa buat Yesus menangis, saudara. Saudara bisa buat Yesus menangis. Ketika engkau sujud, akan hatimu dalam doamu. Saya percaya Tuhan nangis melihat kita. Wah, anak yang aku kasih. Seperti Hana dalam 1 Samuel. Saudara lihat bagaimana ketika Hana dia mengalami masalah yang luar biasa. Dia divonis mati, tetapi dia hanya datang di rumah Tuhan. Dia sujud dan menangis di rumah Tuhan. Dan saudara lihat, singkat cerita, singkat kisah ini. Sekalipun Hana dikata-katain, tetapi disitulah kuasa Tuhan, kuasa Allah terjadi bagi Hana. Dengan kerendahan hati Hana, Tuhan buka kembali dengan Hana. Karena Hana datang di rumah Allah sambil menangis. Seberapa kita yang datang kepada Tuhan sambil menangis? Seberapa kita yang datang kepada Tuhan menangis di hadapan Tuhan? Ya. Sujud, rendah hati di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Ada masalah, datang sama Tuhan. Amin, saudara. Jangan ada masalah kita bawa di medsos, saudara. Ada? Saya lihat orang ngomong di medsos, waduh, begini. Semuanya kepada Tuhan. Saya percaya kalau jemaat Tuhan datang di gereja menangis, walaupun mau banjir di sini, tidak apa-apa pengembalaan. Tetap masih ada orang yang bisa ngepel, saudara. Ya. Tapi kita mau lihat di sini kerendahan hati. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan kamu. Karena itu 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkanlah saja dulu. Datang sama Tuhan. Lazarus aja berapa hari meninggal, saudara? 4 hari. Karena kerendahan hati Maria, air mata Maria, doa Maria, ya kan? 4 hari. Bangkitkah Lazarus? Bangkit. Amin, saudara. Amin. Saudara, kita punya masalah. Amin. Punya masalah, amin. Mana lebih besar masalah orang yang sudah mati 4 hari kita mau bilang mau kasih bangkit? Orang mati masalah, saudara? Amin. Masalah 4 hari. Sudah meninggal ini. Masalah enggak? Masalah. Tapi saudara lihat, Maria terus datang di bawah kaki Tuhan, di Yesus. Dia menangis. 4 hari bisa dibangkitkan, apalagi masalah hidup kita. Amin. Amin, saudara. Apalagi masalah kita itu kecil di hadapan Tuhan. Amin. Masalah kita kecil di hadapan Tuhan. Yang meninggal saja 4 hari Lazarus bisa dibangkitkan. Apalagi cuma masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun yang kita hadapi, sakit penyakit, kita percaya kuasa Tuhan masih tetap ada. Amin. Kuasa Tuhan ada dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Makanya mari kita hanya merendahkan hati kita kepada Dia. Kita sujud menangis di bawah kaki Tuhan dengan problema masalah yang kita hadapi saat ini. Kita mau dibebaskan, kita mau disembuhkan, kita mau dikuatkan. Amin, saudara. Yang terakhir, yang tahan hati. Kuasa memberi yang terbaik, yaitu giving the best. Kuasa yang ketiga apa, saudara? Giving the best, memberi yang terbaik. Amin, saudara. Coba kita lihat ayatnya terakhir, Yohanes 12 ayat 1. Yohanes 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara mati. Di
Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani lagi. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah siapa? Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya, kuasa apa? Giving the best, memberi yang terbaik. Siapa lagi saudara? Maria. Gimana Marta saudara? Makanya kita pada di sini, Maria memberi yang terbaik buat Tuhan. Dia kasih minyak narwastu murni yang mahal harganya. Saudara, kalau saudara lihat minyak narwastu ini, saudara cari di Google, harga minyak narwastu ini saudara berapa? Sampai 6 sampai 7 juta saudara. Bayangkan cuma meminyaki apa? Hanya meminyaki kaki Tuhan. Maria beri yang terbaik. Bisa enggak? Saya sempat berpikir begini saudara. Bisa enggak Maria kasih aja minyak telon atau minyak zaitun? Bisa enggak? Atau minyak bifoli? Kan cuma untuk meminyaki kan? Bukan untuk mengurapi. Bisa. Tapi coba saudara lihat, Maria mau beri yang terbaik karena dia tahu Tuhan sudah tolong dia. Amin. Tuhan sudah bebaskan dia. Tuhan sudah ada dalam diri Maria. Tuhan selalu ada dalam kehidupan Maria sehingga dia beri yang terbaik. Mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Dan dia katakan di situ, saudara perhatikan baik-baik. Lalu meminyaki kaki Yesus dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Sudah tahu artinya ini saudara? Bau minyak di seluruh rumah itu. Saya percaya dalam rumah kita ada kamar tidur, tempat makan, tempat kerja, tempat usaha, tempat bisa apapun saudara. Makanya ketika kita beri yang terbaik harum buat Tuhan, maka seluruh rumah kita akan harum saudara. Dan di mana Tuhan cium bau harum, disitulah Tuhan curahkan berkat Tuhan bagi kita. Amin saudara. Semua rumah kita, tempat tidur kita, kamar kita, tempat makan, tempat usaha kita, apapun itu harum. Dan berkat Tuhan curahkan di situ bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu beri yang terbaik buat kita. Amin saudara. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan sudah Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah dan bersedia Dia memberikan anaknya yang tulus supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Sekali lagi, orang yang percaya dia tak mau kita binasa saudara, tetapi Tuhan mau kita semuanya diberi hidup yang kekal. Amin. Mari kita memberi yang terbaik dalam kehidupan kita, hati kita tentunya, kehidupan kita. Apa yang ada dalam hidup kita memberi yang terbaik karena Tuhan sudah tolong kita semua. Amin. Kau membentuk hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu bagai air mengalir yang tiada pernah katakan Bapa. Maka pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kuasa yang kuasa kehidupan kita, kuasa kerendahan hati, kuasa pemberian terbaik ada dalam hidup kita. Biar Tuhan bantu saya saudara, Tuhan bantu kehidupan kita menjadi pribadi yang berguna bagi Tuhan, menjadi pribadi yang mengasihi. Haleluya, haleluya, haleluya.
Dengan lembut kita katakan Bapa. Nyanyikan pujian ini dengan iman, dengan doa kita kepada Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Emas yang murni Kau membentuk kau membentuk bejana hati. bejana Yes, amin Bapa. Ajarku semua kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada berhenti. Saudara perhatikan baik-baik. Saya percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini. Mujizat Allah ada di gereja ini. Hadirat Allah ada di tempat ini. Tuhan ada seharusnya meninggal 4 hari bisa dibangkitkan. Apalagi masalah hidupmu. Saya percaya pada pagi ini kita yang punya masalah. Engkau boleh angkat tangan kananmu. Saya tidak akan panggil saudara ke depan. Angkat tangan kepada Tuhan pagi ini kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa sentuh hatiku, angkat tanganmu. Haleluya. Sentuh hati, yes. Ubah hidup kami, sembuhkan kami, kuatkan kami, pulihkan kami, berkati kami. Haleluya. Mampukan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Kau membantu dan hatiku. Semua kasih. Haleluya. Saudara, jangan lihat kanan kiri. Saudara, di tangan kananmu ini ada doa. Mari engkau genggam. Engkau sudah angkat tanganmu, engkau genggam. Ada masalah. Engkau angkat, engkau minta pada dia. Saya tidak tahu masalah apapun yang kau hadapi pada pagi ini. Saya tidak tahu doa beban apapun yang kau hadapi pada saat ini. Tapi satu kita percaya ada Tuhan. Ada kuasa Tuhan di tempat ini. Ada Tuhan di tempat ini. Ya serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Dia. Haleluya, haleluya. Berdoa, naikkan doamu bersama kami Tuhan. Haleluya. Terkasih Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat berpagi ini. Kami percaya Kau ada bersama kami Tuhan. Engkau membebaskan, melepaskan, memulihkan, bahkan Engkau menyembuhkan kami. Haleluya. Bapak kami Tuhan. Saudara, Kau percaya tanganmu di atas kepalamu pagi ini. Dan Kau lihat kanan kiri, Kau cium dengan Tuhan. Ada tangan Tuhan di atas kepalamu pagi ini.
tangan Tuhan yang berlubang batu. Ya, sementara memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Di tangan Tuhan mengalir aliran-aliran air hidup yang menghidupkan engkau, yang menghidupkan engkau. Ada kuasa dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percaya kuasa mujizat Tuhan. Keselamatan ada dalam hidup anak Bapa dalam nama Yesus. Biarkan kami karena Bapa yang sangat Engkau kasihi, layan Adam yang sangat Engkau kasihi. Kami percaya kuasa Tuhan sudah memutuskan anakmu ini, bapakmu ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Keluarga apapun yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Haleluya. Jiwa mendapatkan keselamatan. Hidup mendapatkan Tuhan. Hamba harus berkuasa Tuhan bulan puasa. Kami berdoa sekali-sekali bulan-bulan dari apapun itu Tuhan. Bulan-bulan kuasa Tuhan menyembuhkan. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berkati dengan kuasa Tuhan. Menyertai disertai rumahmu. Yang sakit engkau percaya. Yang sakit engkau percaya pagi ini. Yang sakit, yang lemah. Haleluya. Kau sudah terima kesembuhan. Sudah terima pemulihan. Sudah terima kekuatan. Terima kuasa Tuhan. Terima kuasa Allah. Terima kuasa kesembuhan. Terima kuasa Tuhan. Haleluya. 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 Segala usaha bisnis pekerjaan jemaatku, umatku diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Anak-anak diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kekurangan, tidak ada kebangkrutan, tidak ada hal-hal yang baik. Tuhan memberkati jemaatku. Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Yesus, kuasa Allah menyertai semua pelayan-pelayanmu yang ada di tempat ini. Engkau berkati mereka, berkati pengurapan, berisan Allah mengalir atas mereka semua. Saudara, kita mau berdoa. Saya tahu ada hal yang apapun masalah, tapi satu kau yakin dengan doamu. Ketika Maria berdoa, dia datang di bawah kaki Tuhan. Terjadi mujizat yang besar kerendahan. Saudara, kita mau angkat tangan. Saudara bisa tuju kepada Ibu Gembala. Saya minta 3 orang, izin 3 orang. 3 orang melambangkan Bapa, Anak, Roh Kudus. Saya kasih waktu saudara 3 menit, saudara berdoa. Jangan diam, saudara berdoa. Apa yang saudara berdoakan buat kita berdoa? Saudara berdoa. Kasih pasti dermawan-Mu. Kasih pasti memaafkan.
Ajarilah kami ini. Amin. Ajarilah kami saling. Ajarilah kami ini saling mengabdi. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu. Inilah doa kami, inilah doa jemaat-Mu bagi bergembala. Ada kasih, ada kasih, ada kasih. Haleluya, ada kasih. Amin. Haleluya. Amin. Ada kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu. Ibu boleh berdoa, boleh izin Bapak Wakil Gembala, pendamping Gembala, boleh duduk di sini. Kita mau berdoa. Generasi. Yes. Haleluya. 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 Turunlah kuasa Tuhan memberkati Gembala. Turunlah kuasa Tuhan. Turunlah kuasa Tuhan. Turunlah kuasa Tuhan bagi Gembala. Turunlah kuasa Tuhan. Mengalir, mengalir, mengalir. Haleluya, jalan. Haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Turunlah berkat Tuhan atas mereka di dalam nama Yesus. Masa depannya diberkati oleh Tuhan ada dalam hidup mereka. Ada dalam perlindungan Tuhan. Pertumbuhan di dalam ada. Turunlah berkat Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati anak-Mu ini Tuhan. Tuhan sertai dengan kuasa Tuhan. Tidak ada sakit hati, tidak ada yang lain. Pertumbuhan yang terus kepada Tuhan. Turunlah berkat Tuhan bagi anak-Mu ini. Kuasa Tuhan. Turunlah kuasa Tuhan atas nama Yesus. Terima kasih Bapa diberkati anak-Mu. Kuasa memberkati ke masa depan yang diberkati Tuhan turun atas. Dalam perlindungan Tuhan tidak ada sakit hati, tidak ada yang lain. Mengalir atas mereka berhasil dalam Tuhan. Diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat lawatan atas kami pada pagi ini. Kami percaya Engkau terus menyertai jemaat-Mu, terus menyertai memberkati Ibu Gembala, berkati Gembala, Bukit Gembala yang ada. Semua pelayan-pelayan majelis gereja, pelayan-pelayan iman, dance and worship, semuanya disertai diberkati oleh Tuhan. Hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kami tidak merasakan lawatan yang luar biasa Tuhan. Ya Tuhan, terus Tuhan Kau lawat setiap hati kami Tuhan. Biarlah setiap hidup kami Tuhan dapat Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat bagi orang sekitar kami Tuhan. Dan kesempatan kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Engkau berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Dan apa yang kami beri Tuhan dapat menjadi
pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Kau sudah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah penyembahan, pujian yang kami naikkan semuanya berkenan dan menyenangkan Engkau saja ya Tuhan. Terutama firman Tuhan yang juga sudah kami dengar, tidak hanya melalui itu saja, tapi menjadi sebuah pengingat bagi kami, untuk kami menjadi pribadi yang lebih suka untuk melekat dekat hanya kepada Engkau Tuhan. Selalu ikut Engkau Tuhan, tidak menyibukkan diri dengan kepentingan manusia, tetapi yang menjadi prioritas kami Tuhan hanya Engkau dan nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang maha baik. Pada pagi hari ini kami satu hati berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang bertugas di dalamnya. Kau memberkati sound leader, singer, pemain musik, LCD, menerima tamu, kolektan. Kau memberkati Tuhan, khususnya juga hamba-Mu Bapak Pendeta di Palar Tuhan yang juga sudah menjadi alat bagi penaburan benih firman Tuhan. Kami terus berdoa Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, secara pribadi, istri, anak-anak mereka, dan juga kami rindu Tuhan hamba-Mu, suami istri dan seluruh keluarga Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan
pekerjaan Tuhan yang mereka layani. Semakin hari semakin Kau tambahkan jiwa, untuk semakin hari juga semakin bertumbuh Tuhan. Semuanya kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami yang hadir jemaat Tuhan, baik kami yang bekerja, kami yang berwirausaha, anak-anak kami yang bersekolah, yang berkuliah atau sedang mencari pekerjaan Tuhan, apapun yang menjadi keseharian kami, dimanapun kami berada, biar Engkau terus selalu ada bersama dengan kami Tuhan, memberkati dalam setiap kebutuhan kami, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kami. Dan kalaupun hari-hari ini Tuhan kami ada dalam sakit, penyakit ataupun kelemahan tubuh, kami percaya Yesus mampu menyembuhkan kami. Satu hati khusus untuk Bapak Nasa, Kau juga memberkati dengan kesembuhan, dengan pemulihan Tuhan. Semakin hari Kau tambahkan sukacitamu, Kau menambahkan kuasa-Mu dalam kehidupannya Tuhan, supaya juga dalam menjalani hari-harinya selalu ada bersama dengan Engkau. Satu hati juga berdoa untuk hamba-Mu Saudara Rafael Tuhan, yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit Tuhan, karena ada sakit demam berdarah. Kami bersatu hati berdoa Kau juga memberikan pemulihan, Kau memberikan kesembuhan Rafael Tuhan, sehingga obat-obat, dokter, suster yang juga melakukan perawatan medis, semuanya Kau memberkati, semuanya membawa saudara kekuatan dan pemulihan yang nyata Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kami. Setelah kami juga kembali ke rumah kami masing-masing, baik kami yang berjalan kaki maupun kami yang berkendaraan, Kau juga pimpin kami, sertai kami. Tak lupa juga kami berdoa untuk rencana-rencana ke depan Tuhan, baik itu acara retreat kami Tuhan, Kau memberkati panitia yang juga bekerja di dalamnya, Saudari Dinda yang juga menjadi ketua, dan beberapa waktu ini akan mulai untuk rapat Tuhan, Kau juga memberkati dan Kau membuat acara kami ini menjadi acara yang berhasil, semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum kita mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Allah Anak dan penyertaan Allah Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita. Bila berkat, kasih setia, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, kekuatan, kesehatan limpah di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada dan melangkahkan kaki kita, selalu disertai dan dipimpin oleh Tuhan, dan apapun yang dilakukan oleh kedua belah tangan kita selalu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan di doa kami. Kami beraskan seluruh doa ini, kami beraskan ibadah ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima